lagi dengan kita di sini untuk membuat video nih terkait masalah pengabaian kepentingan publik. Sebelum kita mulai nih pada topik kali ini, mungkin kita bisa perkenalan dulu kali ya, biar saling mengenal kayak gitu. Siapa dulu nih yang mau kenalan? Mungkin boleh dari Aduh, selalu aku ya. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ruth Elizabeth WR Nenggolan dengan NIM akhir 350. Dan dengan saya Rida Purwo Ramadhani Ashifa dengan NIM akhir 351. Dan dengan saya Sinta Dwi Amelia dengan NIM akhir 378. Saya Afroditi Aryesta dengan NIM akhir 368. Saya Natasha Rizky Amelia dengan NIM akhir 353. Oke, pada kesempatan kali ini pembicaraan kita serius banget nih, sensitif. Tapi jangan serius-serius banget ya. Biar doanya santai gitu kan. Kita nggak pernah serius teman-teman. Kita harus bercanda. Tapi pada kesempatan kita kali ini harus sensitif banget juga nih. Topik kita kali ini tentang pengabaian kepentingan publik nih. Kira-kira dari teman-teman siapa nih mau buka duluan nih tentang ini? Gak sabar. Sorry. Aku punya pendapat. Juga dong mau berpartisipasi. Boleh. Kayaknya semua mau pendapat ya. Iya. Kita mulai ya kalau gitu. Oke, berarti bisa kita mulai ya? Boleh. Oke. Excited banget. Excited banget ya, teman-teman sudah memulai. Mungkin teman-teman yang menonton juga excited banget untuk memulai topik kali ini. Nah, topik kali ini tentunya kita akan berbicara tentang masalah yang sangat serius terkait pengabaian kepentingan publik. Kita ketahui nih teman-teman, banyak proyek infrastruktur sampai belibet ya teman-teman. Banyak yang kita ketahui di Indonesia ini banyaknya proyek infrastruktur yang yang nggak diurus sih, mungkin diurus tapi kurang baik pelayanannya kayak gitu. Kenapa kok bisa dimaksudkan seperti itu? Karena seharusnya infrastruktur tersebut bisa meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia atau masyarakat yang ada di Indonesia, tapi pada akhirnya malah menguntungkan beberapa orang saja kayak gitu, hanya orang-orang saja. Contoh di Jakarta banyak jalan-jalan yang bagus karena dulu waktu itu ibu kotanya di Jakarta kayak gitu, sedangkan yang pendalaman tidak diperbaiki seperti itu. Padahal dalam hal itu bisa menyebabkan orang-orang jadi rawan kayak gitu, contoh kecelakaan kayak gitu, kesehatan yang lain yang akan kita bahas nanti kayak gitu. Itu sih menurutku, dan sudah aku buka topiknya sih teman-teman. Itu benar sekali, Ruth. Dan saya ingin menambahkan sedikit pendapat bahwa pengabaian ini juga dapat ditemui dalam bidang pendidikan. Beberapa program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi akhirnya hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja. Nah, aku juga setuju dengan pendapat kalian ya. Tetapi pengabaian kepentingan publik juga berpengaruh di bidang kesehatan. Misalnya, banyak program vaksinasi gratis yang direncanakan, tapi hanya sedikit yang berhasil sampai ke daerah pedalaman. Akhirnya, masyarakat di sana masih sulit mendapatkan vaksinasi yang tepat waktu. Tapi guys, di sini saya pikir kita juga harus bicara tentang mengenai korupsi dalam anggaran ini, penggunaan anggaran lah maksudnya. Ketika anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosial atau infrastruktur hilang begitu saja karena manipulasi internal, itu juga merupakan bentuk pengabaian kepentingan publik sih. Maka aku lebih setuju yang korupsi tadi sih teman-teman, karena kan ketika kita punya program atau suatu kegiatan, kalau nggak ada duit nggak bisa akan berjalan kan kayak gitu. Contoh kita mengadu nih ke pemerintahan atau ke menteri atau ke RT RW lah kita bilang ya, karena kita di desa kayak tuh, kalau misalnya jalannya ini rusak nih, nggak mungkin RT RW akan ngomong ke kelurahan yang lain kayak gitu. Tapi kalau tidak ada duit nggak akan bisa diperbaiki kayak gitu. Kita juga harus diperbaiki juga di pemerintahan untuk tidak boleh korupsi. Dan kita pun juga sama di mahasiswa ini, kita tidak boleh korupsi teman-teman. Gitu ya. Nah, ternyata banyak juga problem yang terjadi nih tanpa kita sadari dalam pengabaian kepentingan publik. Dari problem yang kita rasakan nih dan yang terjadi dalam topik ini, ada nggak sih solusi yang
teman-teman punya untuk mengatasi masalah ini. Jangan cuma ngomong aja tapi tidak ada solusinya kan kayak gitu. Benar. Mungkin ada nih. Mungkin aku ada solusi ya. Kalau menurut pendapatku nih, salah satu solusinya adalah dengan transparansi total dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Semua informasi harus tersedia pada publik dan audit. Terus, independen harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa alokasi tersebut sesuai nggak sih dengan rencana awal gitu. Great. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting. Mereka harus diberdayakan untuk ikut campur dalam proses pengambilan keputusan demi memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar diprioritaskan. Benar sekali yang dibilang Natasha, karena partisipasi masyarakat sangat efektif dalam memastikan kepentingan publik diprioritaskan. Contohnya, dalam beberapa kasus, masyarakat telah berhasil menghalangi proyek-proyek yang tidak rasional dengan melakukan proses massal dan kampanye informasi yang intensif. Kita ya juga harus ingat bahwa edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hak mereka sangat penting. Semakin banyak orang yang sadar akan hak mereka, semakin sulit bagi pihak yang ingin mengabaikan kepentingan publik. Wow, cukup menarik ya pendapat kita dan solusi kita kali ini. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua di sini. Oke, mungkin bisa langsung diringkas kali ya teman-teman, atau mungkin ada yang ngasih pendapat lagi yang mau dibahas, ada? Gimana guys? Cukup ya. Cukup Kayaknya deh. Oke. Kepanjangan. Benar. Oh, nanti. jadi malah bahas yang lainnya ya tadi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya tambahkan sedikit sebagai penutup terkait topik kita kali ini dan solusi seperti apa yang harus diambil. Nah, kalau dari saya sendiri, dari keseluruhan, kita bisa mengambil bahwa kita juga harus perlu namanya membangun institusi yang kuat dan independen untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kepentingan publik selalu jadi diprioritaskan. Contohnya yaitu kesadaran kita sebagai warga masyarakat Indonesia, sebagai mahasiswa dan seluruhnya yang tinggal di Indonesia ini, bahwa kita itu perlu penting mengetahui nih apa aja sih kegiatan yang dilakukan pemerintahan, programnya, apapun itulah. Kita harus cari tahu, jangan kita tutup mata dengan program yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Apalagi ini pergantian pemerintahan baru kan, kayak gitu. Kita harus sadar kayak gitu bahwa Indonesia ini harus perlu diperbaiki. Jangan hanya menuntut saja, tapi kita tutup mata kayak gitu. Itu aja sih dari aku. Dari teman-teman mungkin setuju atau tidak setuju? Yang bagus itu. Oke, kalau begitu tidak terasa nih teman-teman. Obrolan kita cukup lama kan dalam membahas topik ini dan serius, tapi aku rasa ini tidak serius ya teman-teman, karena kita bawanya dengan santai. Teman-teman kalau membahas dengan serius boleh juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpendapat dalam video ini. Siva, Sinta, Natasha, April, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menonton kami dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Bagi teman-teman, jangan lupa di akhir video ini bakal ada cuplikan terkait pengabaian kepentingan publik itu tadi. Bisa di komen, di like, dan di subscribe pendapat dari teman-teman terkait topik kita pada kali ini. Kalau begitu saya akhiri bersama teman-teman saya. Sampai jumpa teman-teman.